Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, bagaimana kabarnya? Semoga selalu sehat dan tetap semangat. Kali ini ruang matematikaku ingin berbagi cara mudah menyelesaikan soal komposisi dan inverse fungsi dengan diagram panah. Semacam ini. Tapi apakah benar? Dengan diagram panah akan lebih mudah? Simak terus videonya sampai habis. Soal-soal SIMA UI pun akan kita dapatkan solusinya dengan mudah dengan cara diagram panah ini. Jika berkenan dengan video ini nanti, jangan lupa klik tombol like, subscribe, dan share. Oke? Sebelum ke soal, kita tekankan dua istilah di sini. Yang pertama adalah asal, yang kedua adalah hasil. Kedua istilah ini akan kita terapkan ke dalam diagram panah fungsi. Misalkan terdapat fungsi f dan g yang memetakan himpunan bilangan real ke himpunan bilangan real. Diagram panahnya seperti berikut. Ada satu anggota domain A, misalnya, kita petakan ke B dengan fungsi f. Jika kita ingin memetakan kembali dari B ke A, maka kita menggunakan fungsi f inverse. Jika kita perhatikan diagram panah ini, A dan B masing-masing mempunyai dua peran, sesuai dengan gambar panahnya. Untuk A, yang satu di bawah panah, yang kedua adalah di panah. Nah, kita bisa tuliskan bahwa A yang pertama adalah asal F, kemudian yang kedua adalah hasil F inverse. Begitu pula yang B ada dua peran, yang pertama adalah hasil F, yang kedua adalah asal F inverse. Bisa dipahami tentang istilah asal dan hasil ini? Nah, peran ganda inilah yang akan kita manfaatkan agar tidak menginverskan fungsi. Jadi disinilah kemudahan dan kepraktisannya menyelesaikan soal dengan diagram panah. Untuk istilah asal dan hasil pada tulisannya, ya, untuk memudahkan mengingat bahwa asal itu adalah yang di dalam kurung. Jadi ini adalah asal F. Kemudian untuk FA ini adalah kita sebut hasil F. Baik, jika sudah dipahami, kita akan lihat diagram panah pada fungsi komposisi berikut ini. Untuk di fungsi komposisi, misalnya terdapat fungsi f dan g yang juga memetakan dari himpunan bilangan real ke himpunan bilangan real. Kalau di komposisi kita membutuhkan tiga lingkaran, misalnya masing-masing berisi A, B, dan C nilainya. Jika terdapat f komposisi gx, maka untuk panah yang pertama adalah untuk fungsi g, yang kedua adalah f. Kemudian f komposisi g itu adalah ini, dari A ke C. Nah, kemudian jika kita ingin memetakan C ke B, kemudian B ke A, masing-masing adalah F inverse dan G inverse. Sedangkan jika ingin dari C ke A, maka kita mempunyai fungsi F komposisi G inverse. Di sini, untuk A, B, dan C, masing-masing juga mempunyai peran. Nah, sesuai dengan gambarnya, A di sini mempunyai 4 peran, yang 2 asal, yang 2 hasil. Yaitu yang pertama, A sebagai asal G, kemudian yang kedua, A sebagai asal F komposisi G, yang ketiga, A juga sebagai hasil dari G inverse, yang keempat, A sebagai hasil dari F komposisi G inverse. Nah, untuk yang B, sama, yang 2 asal, yang 2 hasil. Kalian pasti bisa sekarang menyebutkan gimana? Ya. Yang pertama, B sebagai asal F, kemudian B juga sebagai asal G inverse. Yang ketiga, B sebagai hasil G, dan yang keempat, B sebagai hasil F inverse. Nah, untuk yang C sama caranya, ada 4 peran, yang 2 asal, yang 2 hasil, yaitu asal F inverse, asal F komposisi G inverse, kemudian hasil F, dan juga hasil F komposisi G. Jadi sekali lagi, untuk nilai-nilai A, B, C yang berperan ganda inilah yang akan kita manfaatkan agar kita tidak menginverskan fungsi. Jadi disinilah kemudahan dan kepraktisannya. Kemudian peran mana yang digunakan nanti tergantung mana yang diketahui dan yang ditanyakan. Oke, mudah-mudahan dapat dipahami, dan melalui soal-soal berikut bisa diperhatikan bagaimana menerapkan istilah asal dan hasil ini. Contoh yang pertama, kita ambilkan soal SIMA UI tahun 2010. Jika fx sama dengan 5 log x ditambah 1 ditambah 5 log 1 per x dikurangi 2,
maka nilai dari F inverse 5 log 2 adalah, nah ini ada 5 pilihan jawaban, kita selesaikan. Nah, karena di sini hanya membicarakan satu fungsi, maka cukup 2 lingkaran kita buat. Fungsinya F, maka kita buat satu anak panah mewakili fungsi F. Oke. Nah, kemudian yang ditanyakan adalah F inverse, maka kita perlu buat anak panah untuk mewakili fungsi F inverse. Nah, sekarang yang ditanyakan adalah F inverse 5 log 2. Nah, seperti yang dijelaskan sebelumnya, bahwa yang dalam tanda kurung ini adalah asal fungsi di depannya ini. Artinya, 5 log 2 adalah asal F inverse. Jadi letaknya di sini ya, 5 log 2. Oke. Nah, sekarang 5 log 2 ternyata juga sebagai hasil F. Ini ya, jadi 2 peran. Nah, sekarang F inverse 5 log 2 nilainya berapa? Ini maksudnya adalah menanyakan isi dari lingkaran yang pertama ini. Jadi kita akan menemukan hasil F inverse yang tidak lain sama saja dengan asal F. Jadi kita akan menemukan hasil F inverse yang tidak lain sama saja dengan asal dari F. Oke? Nah, sekarang kita bekerjanya di sini. Kalau ini ketemu berarti nanti ini juga ketemu. Oke. Nah, asal F berarti kita perhatikan kembali rumus fungsi F. Ini yaitu Fx sama dengan 5 log X ditambah 1 ditambah 5 log 1 per X dikurangi 2. Nah, sebelum kita lanjutkan, kita sederhanakan dulu bentuknya, yaitu menurut sifat logaritma, jika ada penjumlahan logaritma basis sama, maka numerusnya dikalikan. Oke. X ditambah 1 per X dikurangi 2. Ini hasil perkaliannya. Nah, sekarang 5 log 2 ini adalah hasil dari F atau nilai Fx. Sehingga 5 log 2 ini mengganti Fx. Jadi 5 log 2 adalah hasil F. Oke. 5 log 2 sama dengan 5 log X ditambah 1 per X dikurangi 2. Nah, kita mempunyai persamaan logaritma, basisnya sudah sama, maka numerusnya sama, yaitu 2 sama dengan X ditambah 1 dibagi X dikurangi 2. Nah, kita mempunyai fungsi pecahan, kita bisa selesaikan, yaitu 2X dikurangi 4 sama dengan X ditambah 1. Kita peroleh X sama dengan 5. Ini jawabannya untuk X. Nah, X sama dengan 5 itu apa? Karena kita sudah mempunyai hasil F5 log 2, ya, maka X yang ketemu ini adalah asal F. Jadi di sini tempatnya. Nah, 5 yang ketemu ini sebagai asal F sekaligus sebagai hasil dari F inverse. Jadi yang ditanyakan F inverse 5 log 2 itu juga nilainya adalah 5. Oke, jadi jawabannya yang C. Bagaimana? Satu soal ini dipahami dulu bagaimana kita menerapkan istilah asal dan hasil dari sebuah fungsi. Kita lanjutkan ke contoh berikutnya. Soal yang kedua, kita ambilkan dari SIMAK UI 2009 berupa fungsi komposisi ya. Jadi F inverse dan G inverse berturut-turut menyatakan inverse dari fungsi F dan G. Jika F inverse komposisi G inverse X sama dengan 2X dikurangi 4 dan Gx sama dengan X dikurangi 3 per 2X ditambah 1 untuk X tidak sama dengan negatif setengah ini ya, maka nilai F2 sama dengan, nah, karena di sini membicarakan komposisi dari dua fungsi, maka kita perlu 3 lingkaran. Oke. Sebelum kita melanjutkan, kita akan menyederhanakan bentuk dulu, yaitu F inverse komposisi G inverse X. Kita sederhanakan menjadi G komposisi F inverse ini ya, X. Dan itu nilainya adalah 2X dikurangi 4. Oke. Nah, sekarang kita perhatikan bentuk ini. G
G komposisi F. Kalau kita mempunyai G komposisi F, maka diagramnya adalah yang pertama adalah fungsi F, yang kedua adalah fungsi G. Kemudian G komposisi F inverse itu adalah ini. Yang diketahui ini adalah G komposisi F inverse. Oke. Nah, sekarang kita perhatikan F2. Maka 2 ini sebagai asalnya F. Jadi yang ditanyakan adalah F2. Nah, 2 ini adalah asal dari F. Maka kita letakkan di sini, lingkaran pertama. Nah, ini F2. Yang mau diisi yang mana? Ini, lingkaran kedua. Oke. Sekarang kita berangkat selalu dari yang diketahui. 2 untuk menuju ke tanda tanya, kita melalui jalan ini. Karena yang diketahui ini. Oke. Jadi ini dulu, baru ini. Nah, sekarang yang pertama, kita menggunakan rumus G komposisi F inverse. G komposisi F inverse X sama dengan 2X dikurangi 4. Perhatikan, 2 ini adalah sebagai hasil, maka menempati seluruhnya ini ya. Nah, ini adalah 2 sama dengan 2X dikurangi 4. Artinya 2X harus bernilai 6. X harus bernilai 3. Nah, 3 menempati di sini. Jadi ini hasil, maka di sini asal dari G komposisi F inverse ini 3. Nah, dari 3 kita satu langkah lagi akan menuju nilai yang ditanyakan menggunakan fungsi G. Oke. Nah, kita tulis fungsi G yaitu X dikurangi 3 per 2X ditambah 1. Nah, 3 itu merupakan asal atau hasilnya G. Nah, karena di mana, maka merupakan hasilnya G. Oleh karena itu kita tulis di seluruhnya Gx ya, yaitu 3 sama dengan X dikurangi 3 per 2X ditambah 1. Oke, kita kalikan silang, 6X ditambah 3 sama dengan X dikurangi 3, yaitu 5X sama dengan min 6 atau X sama dengan min 6 per 5. Nah, min 6 per 5 adalah isinya ini, min 6 per 5. Yang tidak lain selain asal G, juga sebagai hasil F. Oke, yang ditanyakan ya, yaitu negatif 6 per 5 sebagai hasil F jika asalnya 2. Jadi jawabannya adalah yang B. Oke. Jadi dengan gambar, permasalahan menjadi lebih jelas dan lebih mudah bagaimana kita menyelesaikan dari yang diketahui menuju ke yang ditanyakan dengan jalan fungsi-fungsi yang diketahui. Oke, kita coba lagi soal yang berikutnya. Misalkan fungsi F memetakan himpunan bilangan real ke himpunan bilangan real dan G memetakan himpunan bilangan real ke bilangan real. Fx sama dengan X ditambah 2 dan G komposisi Fx adalah 2X kuadrat ditambah 4X dikurangi 6. Misalkan juga X1 dan X2 adalah akar-akar dari Gx sama dengan 0. Maka nilai X1 ditambah 2X2 sama dengan, nah ini nanti kita bisa memilih kemungkinannya lebih dari satu pilihan jawaban. Kita selesaikan. Kita perhatikan soal, karena di sini membicarakan komposisi dari 2 fungsi, maka kita membutuhkan 3 lingkaran. Jika G komposisi F, maka diagramnya adalah yang pertama F, kemudian yang kedua adalah G. G komposisi F adalah ini. Oke. Nah, kemudian di sini ada X1, X2, akar-akar dari Gx sama dengan 0. Nah, di mana letak X1 dan X2? Nah, kita perhatikan Gx sama dengan 0. Artinya 0 adalah hasil dari G. Jadi di sini X1 dan X2 akar-akarnya berarti sebagai X-nya atau asal dari G. Jadi X1, X2 ini yang ditanyakan atau hasil jumlahnya nanti. Oke. Nah, sekarang kita bisa mulai mengerjakan. Berangkat dari yang diketahui menuju yang ditanyakan. Kita bisa melalui jalan pertama ini, G komposisi F, kemudian jalan yang kedua adalah fungsi F. Oke. Yang pertama, G komposisi F. Kita tulis dulu.
0 sebagai hasil berarti menempati nih 0. Kita sederhanakan kedua ruas dibagi 2 menjadi x kuadrat ditambah 2x dikurangi 3 sama dengan 0. Kita selesaikan dengan memfaktorkan, yaitu x kemudian ditambah 3 dikurangi 1. Kita peroleh x sama dengan negatif 3 atau x sama dengan 1. Nah, ini adalah di asalnya G komposisi F, negatif 3 dan 1. Nah, dengan fungsi F, kita akan peroleh dua nilai juga, yaitu dari fx sama dengan x ditambah 2, maka f negatif 3 adalah negatif 3 ditambah 2 atau negatif 1. Untuk yang f1 adalah 1 ditambah 2 adalah 3. Nah, ini sebagai x1 S2 atau sebagai S2 X1, karena di soal tidak disyaratkan yang mana X1 dan S2. Oleh karena itu di antara X1 dan S2 ini ya, kita coba semua untuk nilai yang ditanyakan X1 ditambah 2X2, yaitu X1 di sini S2. Jika X1-nya negatif 1, S2-nya 3, maka X1 ditambah 2X2 nilainya adalah negatif 1 ditambah 6 ya, yaitu 5. Sedangkan jika X1-nya 3, kemudian X2-nya negatif 1, maka hasilnya adalah 3 ditambah 2 kali negatif 1, yaitu negatif 2 adalah 1. Jadi ada dua jawaban untuk nilai X1 ditambah 2X2, yaitu 1 dan 5. Oke, yang kedua ini dan ini. Baik, kita lanjutkan. Soal yang terakhir, SIMA UI 2013. Jika F inverse komposisi G inverse komposisi H inverse X sama dengan 3X ditambah 1 dan H komposisi GX sama dengan 2X ditambah 1 per X dikurangi 1, untuk X tidak sama dengan 1, nilai dari F negatif 3 adalah, nah di sini kalau kita perhatikan soalnya ada 3 fungsi, maka kita selesaikan dengan 4 lingkaran. Bagaimana diagram panahnya? Kita perhatikan bagian komposisi ini ya, kita perlu sederhanakan dulu, yaitu F inverse komposisi G inverse komposisi H inverse X sama dengan 3X ditambah 1. Bentuk ini kita sederhanakan menjadi H komposisi G komposisi F inverse X. Oke. Jadi sekarang kita perhatikan bentuk komposisi ini. Artinya pada diagram F-nya yang pertama, kemudian G, kemudian H. Oke. Nah, H komposisi G, kemudian komposisinya itu adalah ini ya. Namun di sini adalah inverse-nya, yaitu ini. Nah, ini adalah H komposisi G komposisi F inverse. Oke. Kemudian yang diketahui lagi adalah H komposisi G, yaitu ini ya, H komposisi G. Nah, yang ditanyakan F negatif 3 artinya adalah negatif 3 sebagai asalnya F, berarti di sini ya. Kemudian tanda tanyanya di mana? Hasilnya F. Oke. Yuk kita selesaikan. Seperti biasanya kita berangkat dari yang diketahui untuk menuju ke tujuan. Jalan yang bisa kita tempuh adalah ini. Kemudian ini. Oke. Jadi Romawi pertama ini diketahui, Romawi kedua juga diketahui rumusnya. Sehingga kita bisa selesaikan yang pertama, Romawi pertama dulu ini ya. Nah, ini kita bisa lanjutkan bahwa negatif 3 adalah sebagai hasil karena yang dipanah ya. Maka tempatnya di sini. Negatif 3 sama dengan 3X ditambah 1. Artinya 3X harus negatif 4. X-nya harus negatif 4/3. Di sini, kalau ada hasil, maka asalnya ketemu negatif 4/3. Satu langkah lagi menggunakan H komposisi G, maka kita sampai ke tujuan, yaitu negatif 4/3 sebagai hasil dari H komposisi G. Maka dari yang diketahui ini, negatif 4/3 menempati hasil, yaitu di sini ya,
Min 4 per 3 sama dengan 2x ditambah 1 per x dikurangi 1. Oke, kita selesaikan. Negatif 4x ditambah 4 kali silang ya, sama dengan 6x ditambah 3. Oke, ini kita yang memuat variabel kita pindah ke ruas kanan sehingga menjadi 10x sama dengan 1. Kita peroleh x sama dengan 1 per 10 ya. X sama dengan 1 per 10 adalah hasil untuk lingkaran yang kedua tanda tanya ini. 1 per 10 selain sebagai asalnya H komposisi G, juga sekaligus sebagai hasil dari F. Oke, jadi yang ditanyakan sudah ketemu 1 per 10 nilai dari F negatif 3, yaitu jawaban yang D. Oke, nah demikian beberapa contoh di mana penyelesaian masalah komposisi dan inverse fungsi menggunakan cara yang lebih mudah, yaitu dengan diagram panah. Masalah menjadi lebih jelas, kemudian kita tidak perlu menginverskan, kita hanya memahami istilah asal dan hasil dari sebuah fungsi. Di mana contohnya misalnya satu buah nilai ini ya, ini bisa berperan sebagai asal H komposisi G sekaligus sebagai hasil F. Jadi apa yang ditanyakan kita bisa mencari dari jalan yang lain yang artinya sama. Jadi seperti ini. Mudah-mudahan video ini bermanfaat, bisa dicobakan untuk soal-soal yang sejenis. Terima kasih telah mengikuti video ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.